Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau dihadapkan pada masalah apapun, ini ayatnya pakai. Dihafal itu supaya dibawa dalam hidup. Katakan pada diri kita, seberat apapun, orang boleh mengatakan apapun, tapi orang kan tidak menentukan hidup kita. Dia tidak mengatur kita. Dia tidak tahu hakikat apa yang kita rasakan saat ini. Allah yang menentukan segalanya, mengatur segala halnya, memberikan kita jalan. Masa Allah yang menciptakan kita, tahu segalanya, memberikan kita jalan, kita tinggalkan? Orang yang nggak ngatur kita, nggak tahu kita, malah didengarkan. Makanya kalau sudah ada orang berbicara apapun tentang kita dan mengatakan mustahil, tinggalkan pendapat itu, karena itu sinyal pertama dari Allah ingin memberikan solusi pada Anda langsung tanpa perantara siapapun. Ini rumus. Contoh, terapkan. Kenal Nabi Zakaria? Bilang kenal, saya pulang. Nabi Zakaria, ya, viral dan banyak digunakan, termasuk di Indonesia banyak namanya Zakaria, kan? Ngambil tafaul dari situ. Nabi Zakaria kan diuji, nggak ada orang hidup nggak ada ujian tuh, nggak ada. Dan puncak tertinggi ujian Nabi Muhammad SAW. Ya, manusia paling takwa, sosok teladan yang paling indah, paling luar biasa, ujiannya pun paling banyak. Baru lahir sudah ada ujian, dikandung sudah diuji, dalam kandungan sudah diuji. Baru lahir sudah diuji, wafat orang-orang terdekatnya, ya, baru berangkat ikut paman sudah diuji, udah orang nunggu mau bunuh beliau karena viral akan ada nabi begini. Yahudi udah nungguin kan di Yathrib waktu itu, ya, jadi semuanya ujian, dari belum lahir sampai mau meninggal pun ada ujian. Nabi Muhammad tuh nggak ada yang nggak diuji, Bu, Pak. Nabi saja diuji, maka kita pun hikmah orang hidup pasti diuji. Itu sudah konsep kehidupan, ya. Ada di Quran surah kedua ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai. Setiap orang hidup pasti aku akan uji, kata Allah, ya. Setiap orang hidup, lihat persamaannya, ya. Hidup berbanding lurus dengan ujian, masalah. Jadi tidak ada orang yang tidak hidup, tidak ada orang yang hidup yang tidak punya masalah. Itu mustahil. Bapak ibu pun sekarang kelihatan kayak orang senang, tenang, diam, padahal mungkin menyimpan masalah yang tidak biasa. Tuh masalah tuh di meja tuh. Tapi ada rumusnya. Pertama begini dulu, hidup sama dengan ujian, pasti ada masalah. Jadi kalau kita masih hidup pasti ada ujian. Hanya orang yang tidak hidup yang tidak diuji. Nggak mungkin ada orang hidup, ya, tidak diuji, dan tidak mungkin ada orang meninggal diuji. Ya, dengan kehidupan. Makanya setan pun menggoda saat hidup. Ya, nggak ada setan menggoda orang meninggal. Setan konslet itu. Kurang kerjaan. Maka orang yang tidak ingin ada masalah, artinya sudah tidak ingin hidup. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Tidak ada kan? Tandanya masih hidup. Nah, masalah ini diujikan pada kita bukan ingin membuat hidup bermasalah, bukan. Untuk meningkatkan kualitas hidup. Tolong nanti diagendakan pembahasan yang untuk ke depan, ya. Nanti kita akan bahas tentang ini, kurikulum atau pedoman menghadapi persoalan hidup. Kurikulum persoalan hidup, ya. Supaya membahas ini, runtutan tentang turunan hidup itu seperti apa, ujian itu bagaimana, pendekatan tentang ujian itu, memahaminya bagaimana, ya. Karena begini, kadang-kadang dengan tidak adanya pemahaman ini, akhirnya menyalahkan ujian itu. Dan puncaknya menyalahkan Tuhan. Kurang apa saya, ya Allah? Saya sudah sholat, saya sudah puasa, sudah ngaji, tapi doa saya belum terjawab juga. Ya, kamu kurang sabar. Kurang nunggu. Dan yang indah tuh ini, yang jarang orang tahu. Ya, yang indah itu kalau kita ngaji tafsir, ternyata masalah itu konfirmasi jawaban dari doa kita. Ya, jadi Allah itu kalau ingin mengabulkan doa kita, itu tanda pertama dikabulkan itu lewat masalah dulu. Masalah itu jembatannya, jembatan menuju jawaban doa. Begitu jembatan kita lewati sampai di titik itu, barulah kemudian kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Nanti ada ayatnya, nanti sabar, pas masuk pada kurikulumnya kita bahas itu, ya. Nah, saya mau kembali dulu kepada awal yang kita urai tadi, ya. Nih, kembalikan ya Pak Ibu sekalian, lihat sini. Ketika kita mengatakan ini, usrun, berikan kasus Nabi Zakaria, ini Nabi, orang soleh, orang hebat, diuji juga. Apa ujian yang paling berat bagi beliau? Divonis bahwa istrinya secara medis, secara klinis tidak mungkin punya keturunan. Maaf para ibu sekalian,
maafkan saya sekali lagi, divonis monofos dan mandul, tidak mungkin punya keturunan secara medis. Orang sudah mengatakan mustahil, tidak mungkin. Perhatikan kaidah yang tadi saya sampaikan. Ketika orang sudah mengatakan mustahil, tidak mungkin, lihat rumusnya di Quran. Tinggalkan pendapat dan opini orang itu, karena Allah ingin mengabulkan doa kita langsung darinya tanpa perantara. Dari mana rumusnya? Itu ada di Quran, surah ketiga, ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab Maryam itulah Nabi Zakaria salat lalu berdoa khusyuk kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Perhatikan dengan detil. Qala, beliau berkata dalam bagian doanya, rabbi habli. Ya Allah yang merawatku, menyayangiku, berjanji bila meminta dikabulkan, bila sakit disembuhkan, bila salah dimaafkan, bila dosa diampuni. Perjanjian itu yang mengikat syahadatku. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini tafsir yang luas ya. Habli dipilih kata Wahab. Memohon dengan al-asmaul husna itu akan 2 kali lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang langsung memohon pada intinya. Itu rumusnya di Quran surat 17 ayat 110. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau mau berdoa sebut nama Allah, Allah Ar-Rahman, atau pilih nama Allah sesuai kebutuhan kita. Jadi Al-Asmaul Husna itu bukan cuma nama-nama indah dan baik 99, bukan. Tapi yang indah dan baik itu nama yang Allah tampilkan sesuai kebutuhan kita dalam berdoa. Misal, butuh ilmu sebut Al-Alim. Butuh rizki sebut Ya Razzaq. Ada masalah sebut Ya Al-Fattah. Jadi ibu kalau misalnya mau doa pakai Al-Asmaul Husna, tidak harus semua dibaca, Bu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus terus, Ya Sabar. Nanti yang ibu nggak butuh dikasih. Sabar, ibu minta sabar. Sabar itu lawannya masalah. Ketika ada masalah, sabar. Ibu nggak ada masalah, minta sabar, dikasih masalah. Nah, kalau menghafal salah, tidak. Mau baca salah, tidak. Silahkan bacakan. Boleh zikir kalimat thayyibah pakai itu, boleh, sah-sah saja. Tapi kalau berdoa, rumus Qur'annya pilih sesuai kebutuhan. Nabi Zakaria kenapa memilih sifat Wahab? Wahab itu artinya memberi tanpa batas saat ada hamba membatasi. Kata mintanya hab. Ya, qala rabbi habli, ya Allah. Bahasa bebasnya begini. Orang sudah berkata, engkau nggak mungkin punya keturunan, istrimu terbatas, maka aku meminta kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Milladunka, dari sisimu saja, karena orang sudah menyimpulkan ini nggak mungkin, maka aku meminta darimu, aku tidak berharap dari yang lain. Ini konfirmasi awal. Kalau Anda punya persoalan dan orang mengatakan ini mustahil, ini nggak mungkin, pekerjaan itu nggak cocok buat kamu, ini nggak akan bisa begini, kamu nggak akan lulus, tinggalkan opini itu, karena lisannya hanya mengkonfirmasi kehendak Allah, ingin memberi pada Anda langsung tanpa perantara manusia. Maka bangunlah malam, sempatkan ke mihrab, bikin hamparan sejadah, minta sama Allah. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, aku yakin seyakin-yakinnya Engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan juga, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Tahu apa yang terjadi? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Langsung jawaban turun tanpa jeda. Nih, salatnya masih berlangsung berdiri, belum salam. Jadi selesai doa, langsung jawaban turun seketika. Dengan cepatnya. Itulah fungsinya ini, keyakinan akan ini. Jadi kalau sedang ada masalah, orang puasa itu dilatih. Kan kita punya masalah itu dari siang sampai nggak makan, nggak minum, ya kan? Ditahan, dibaik-baikin, pakai selepas puasa. Minimal optimismenya. Kalau ada masalah, insya Allah selesai, ada solusinya. Allah baik sama saya, nggak mungkin Allah nggak kasih solusi. Katakan pada hati kita, ini ada solusinya, ada solusinya. Setelah itu, faidha faraghta ikhtiar. Pekerjaan ditolak terus, tolak terus. Ada waktunya saya diterima. Bismillah. Ikhtiar lagi. Lihat lagi kemapanan kita di mana, bakatnya di mana, cari lagi. Kalau sudah dapat, wa ila rabbika, nikmati ikhtiarnya, serahkan urusan kepada Allah. Jangan selalu bekerja orientasi hasil, nanti capek dan kecewa. Ibu kalau mendidik anak itu karena, maaf ya, ingin anak jadi ini, jadi itu, ujungnya kecewa, Bu. Yang dituntut oleh Allah itu cuma ikhtiar saja. Hasilnya serahkan kepada Allah. Ikhtiar, Pak. Nggak harus lihat gajinya berapa. Kadang kita pertimbangkan betul, tapi yang penting nikmati ikhtiarnya. Kalau kita orientasi pada hasil, seringkali kecewa.
Udah belajar bagus-bagus, tiba-tiba ujian hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi. Pengen di kampus A, lulusnya kampus B, padahal udah tahajud, ya udah puasa, tiba-tiba nggak lulus tempat lain. Terima dulu, karena yang dilihat Allah ikhtiarnya. Nanti baru paham itu setelah berapa tahun kemudian. Karena ada setiap hal yang bisa dibaca oleh iman, ada yang bisa diterjemahkan oleh akal. Ketika akal tak sanggup untuk menjangkau, maka gunakan imanmu untuk bisa menerimanya. Iman dipakai, hikmah datang. Itu sudah banyak kisah yang kita bisa dapatkan itu. Ada orang ketinggalan pesawat, tadinya marah-marah gitu kan, ya tiba-tiba habis dia sholat ketinggalan pesawat, tiba-tiba pesawatnya kecelakaan dan sebagainya. Ya kita berduka bagi yang kena musibah, tapi saat yang bersamaan bagi orang yang mengalami peristiwa itu akan ada rasa yang berbeda. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Ya kan? Itu. Nah, itu ada tambah. Dulu kan begitu ya, sudah selesai. Itu. Paham? Baik, cukup dulu ya. Nah, itu Syawal. Hikmahnya sudah cukup, sudah saya tuliskan, papan tulis sudah penuh. Nah, tinggal prosesnya dimulai 6 hari dulu latihan. Ya, hadisnya yang tadi ditulis, masih ingat? Hadis Muslim nomor hadis 1164 dari Abu Ayyub Al-Ansari yang wafat tahun 52 Hijrah. Beliau dari kalangan Ansor, rumahnya pernah disinggahi Nabi sampai Nabi bangun rumah dan masjid Nabi di Masjid Nabawi. Kemudian beliau dari kalangan suku Khazraj, orangnya baik, orang hebat dan selalu mendapatkan keberkahan dari kehidupan Nabi. Salah satu hadis yang diriwayatkannya begini, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal faka'annama yasumud dahra au wa ka'annama yasumu minad dahri. Orang yang selesai Ramadan lalu mengikutkan puasa 6 hari setelahnya, maka seakan-akan ia berpuasa selama sepanjang tahun. Itu punya dua makna, makna akhirat, makna dunia. Makna akhiratnya pahala. Rumusnya bagaimana? Quran surah ke-6 ayat berapa? 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan dapat 10 poin. Kemarin kita puasa 30 hari, kalikan 10 berapa? 300 tambah 6. 6 kali 10 berapa? 60. 300 tambah 60, 360. Maka orang yang puasa Ramadan 30 hari kemarin plus dengan 6 Syawal dikali 10, 60, 360 seperti halnya puasa sepanjang tahun. Ya, setahun kan kurang lebih 350 sampai 360 kan hijriahnya kan, ya komariahnya. Nah, maka dihitung pahalanya puasa selama setahun. Dihitung pahalanya, ini urusan langit, tulisan pahala. Nah, dunianya apa? Orang yang selesai Ramadan, manhajnya dipraktekkan dari Syawal, dilatih minimal 6 hari, dipraktekkan selanjutnya, maka dia akan membawa suasana Ramadan sepanjang tahun dalam hidupnya. Jelas? Nah, itu pemahaman ini penting ya, supaya kita agak komprehensif kita mengajinya. Lalu setelah itu silahkan persiapkan di haji. Maka muncullah ayat tentang haji, dimulainya dari Syawal persiapannya. Itu yang dimaksud al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ada yang mau haji tahun ini? Insyaallah. Bukan yang mau berangkat tahun ini. Ada? Angkat tangan ada? Ada? Bismillah. Tidak ada. Ibu ada. Satu orang? Berapa lagi? Anaknya ibu. Mana? Bil, panggil ibu, Bil. Tidur kayaknya ibu. Mana Bil? Mana Bil? Nabil? Nabil mana? Panggil ibu. Nabil? Nabil ada? Nggak ada, Bu. Baik, insya Allah. Mungkin sedang diliputi malaikat jadi tidak nampak. Nabil, nanti mana staf saya tolong catat ya, dikasih hadiah 1.000 real nanti ya sebelum berangkatnya. Kalau ada, kalau nggak ada nggak jadi. Nanti tolong dicatat nanti ya. Nanti sebelum berangkat dari bulan Syawal ini persiapan. Apa yang disiapkan? Ingat saat puasa, la'allakum apa? Tattaqun. Saat mau haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit. Kebiasaan puasa dipakai terus di Syawal sampai ke haji. Tahajud jangan putus malam. Kalau puasa tarawih, habis selesai puasa sebelum haji, tahajudnya latih lagi. Baca Qurannya latih lagi. Supaya apa? Nanti saat datang ke haji, aura ini dipakai dalam haji.
sudah sampai. Kalau nggak dibiasakan sebelum haji, nanti nyampe sana kebingungan. Depan Masjidil Haram, pahala 100.000 ditunaikan di kamar, dapat 1 lagi. Di tanah suci dengan tanah kusir nggak ada bedanya. Latih itu supaya suasananya langsung dapat, suasana keimanan. Maka itu yang digunakan sampai kemudian akan berangkat. Nah, teman-teman yang akan haji, maka Syawal itu momentum menyiapkan diri. Makanya nanti keberangkatan para petugas di bulan Syawal sudah berangkat. Ya, jamaah nanti akhir Syawal ke awal bulan Dzulqa'dah. Yang umrah sudah nggak boleh masuk tanggal 13 ini. Selesai. Yang lagi umrah tanggal 29 April sudah pulang semua, keluar. Jangan dipaksakan ya. Nanti dari situ persiapan yang haji. Maka fikih keduanya khusus bagi yang haji. Fikih umumnya untuk kita semua. Fikih kedua khusus bagi yang haji. Siapkan bekal puasa, pasca puasa, pedoman ini, pedoman takwanya pakai sebagai persiapan haji. Jelas sampai sini? Nah, itulah nanti yang akan mengantarkan kepada mabrur. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu materi kita yang spesial hari ini. Kita selesai sampai di sini. Saya berikan waktu 5-10 menit untuk menjawab apa yang teman-teman tuliskan ini ya. Masih ada waktu? Atau cukup? Masih, alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan Ibu kalau mau 1 jam di sini, saya 15 menit pulang. Untuk anak dari Bapak Asari yang sedang dirawat di rumah sakit, kita doakan sehat ya. Allahumma shfihi Allah shifaan ajila shifaan la yughadiru saqama. Allahumma kama syafaita ibadaka salihin was salihat ibadakal mu'minin wal mu'minat ishfihi wa ishfiha ya Allah shifaan ajila la yughadiru saqama kama tuhibbu wa tarda. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shallatu alaihi wa sallam. Semoga disembuhkan dan diberikan kebaikan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Afwan Ustaz, titik 3 jeda dulu. Afwan Ustaz, titik berhenti dulu. Mau bertanya, bagaimana hukumnya membeli tanah tapi dicicil? Dengan tanda kutip pihak yang bersangkutan sudah deal dan malah pihak yang minta dicicil itu sendiri dari pihak yang menjual. Syukran. Boleh kalau ada kesepakatan. Ya. Itu namanya antaradin minkum. Yang penting akadnya tetap jual beli dan tidak ada ribanya. Sepakati dulu, misalnya begini, harga tanah itu 1 miliar, dicicil misalnya 12 hari ya, atau 12 bulan. 12 bulan ya, misal 12 bulan dicicil ya. Nah, sepakat, asalkan cicilan itu sesuai dengan harga yang disepakati. Jangan sampai begini, kalau cash 1 miliar, kalau cicil misalnya ya 1,5 misalkan, naik dari cicilan itu, nah itu masuk kepada kategori riba. Ya, jadi jual beli dulu, wa halallahu al-bai'a wa haramar riba. Sepakati dulu, dari sepakat ini baru cicilan dijalankan berdasarkan kesepakatan tadi. Dan nggak boleh ada hal-hal lain yang menambahi di balik perjanjian itu untuk menambah asas manfaat. Kalau telat dari cicilan, nambah sekian ya, nah itu riba. Jelas? Nah, ini boleh, nggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, salam dari kami jamaah dari Tanara Kresek Banten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman jamaah dimuliakan, doakan saya. Tanara itu tanah para ulama. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dari Tanara. Ya, dari Kresek, bukan Kresek ini, daerah di Serang, Banten. Sama-sama kita dari Banten ya. Ya, Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Dari Tanara juga ada tokoh pendidikan awal yang belajar sampai S3, mendapatkan gelar doktor pertama se-Indonesia, se-Nusantara. Itu dari Tanara, dari Serang. Namanya Syekh Dr. Husain Jayadiningrat. Itu orang pertama dari Nusantara sebelum jadi Indonesia yang belajar sampai ke Leiden di Belanda. Itu orang Banten. Ya, ke Leiden di Belanda. Saya pernah kunjungi ke Leiden dan ini masih ada prasastinya dibuat. Ya, dibuat di sekolah di situ karena kan itu sekolah orientalis ya. Ya, dibikinkan patung-patungnya itu. Nah, ada grafitinya itu Syekh Dr. Husain Jayadiningrat dibuatkan di situ. Dan beliau menikah dengan salah satu dari keturunan Ningrat di Solo yang masih satu keturunan dengan Raden Ajeng Kartini itu. Ya, masih nyambung, masih turunannya. Ya, ada Ajeng Kartini yang kemudian beliau ke Jepara di Rembang ya, masa kecilnya dan sebagainya. Itu ada masih bagian satu turunan. Itu Syekh Husain Jayadiningrat itu di Tanara.
Ya, maksud saya cerita itu, Anda harus termotivasi. Ya, naikkan ilmunya, jangan cuma jadi cerita. Jadi kebanggaan, kita pengen meniru itu. Dulu ulama kita, tokoh bangsa kita, kalau cerita itu diikuti, ditiru. Bung Hatta ke Sumbar pulang cerita, jadilah insinyur, pengen jadi insinyur semua tuh. Karena ada auranya. Ya, jadi pejabat-pejabat dulu itu kalau cerita itu semua pengen ikut. Ya, Bung Karno motivasi misalnya, ayo kalian keluar sekolah yang tinggi, semua pada pengen keluar sekolah. Bung Hatta cerita, jadi pemuda yang hebat, jadi insinyur, pengen jadi insinyur. Ya, coba pejabat sekarang bilang, jangan korupsi ya rakyat gitu ya. Kira-kira diikuti enggak gitu ya? Nah, enggak, itu maksudnya gambaran saja gitu ya. Gambaran bahwa ada hal yang mungkin perlu kita perbaiki lagi gitu. Ustadz juga begitu. Kalau ustadznya benar, ibadahnya baik, dipraktekkan dengan benar, jamaah itu nggak bicara pun sudah diikuti kok. Ya. Karena itu doakan, ustadznya juga didoakan ya. Ini kita saling mendoakan. Jazakallah khair. Maaf, pertanyaannya apa tadi? Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana cara menjaga konsistensi dalam beribadah dan cara menghindari lemah iman? Gampang, konsisten aja ibadah dan hindari lemah iman itu. Simpel kan? Cara konsisten ya konsisten. Tahapannya kan 10 kan? Konsis 1, konsis 2, konsis 3 sampai konsis 10. Nah. Lemah iman, obatnya ada 57. Ada berapa? 57 ini berdasarkan hadis Al-Bukhari di topik nomor 2, namanya Kitabul Iman. Di topik itu nanti ada 57 hadis plus panduan-panduannya, plus penyebabnya. Lemah iman ini bisa karena maksiat, bisa karena lekat dengan dunia, bisa karena ibadahnya menurun. Ini melemahkan iman. Karena itu nanti ungkapannya begini, al-imanu yazidu wa yantaqisu, yazidu bit-ta'ah wa yantaqisu bil ma'siyah. Iman itu naik dan turun, naiknya karena taat, lemahnya karena maksiat. Maka jika Anda bertanya cara menghindari lemah iman, caranya adalah konsisten dengan ketaatan dan hindari maksiat. Ketaatan di sini apa? Yang positif-positif dibagi 3 bagian. 1, taat dalam ibadah terkait dengan Allah, hablum minallah. Salat, tingkatkan salatnya. Saya ulangi ya, tingkatkan salatnya dari yang fardu tambah dengan sunnah, mulai latihan. Maka ketika salatnya naik, salat itu kan bagian dari taat. Produk taat itu pertama salat. Lawan taat itu maksiat. Karena itu fungsi salat ketika dijelaskan dalam Al-Qur'an adalah pencegahan pada maksiat. Quran surah ke-29 ayat ke-45, innas salata tanha 'anil fahsya munkar. Kalau salatnya benar ditunaikan, maka sumber maksiat fahsya dan mungkar itu pasti dicegah. Kalau salatnya benar. Nah, maka cara kita menghindari lemahnya iman itu, caranya naikkan dengan apa? Salat. Karena itulah salat di dalam Al-Qur'an disebut dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan dibuka dengan iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Latihannya bagaimana? Latihan tingkatkan salatnya dari yang fardu tambah sunnah. Jangan ekstrim dulu, mulai dengan rawatib yang nempel ke salat fardu. Subuh sebelumnya ada sunnah 2 rakaat dulu, baru salat subuh. Zuhur sebelumnya ada sunnah 2 dulu, mampu 4, setelahnya sunnah lagi. Kalau sudah terlatih demikian, akan terjadi perubahan pada kehidupan, imannya akan naik otomatis. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana? Kadang-kadang kan ada malasnya. Malas itu butuh motivasi. Motivasinya diperdengarkan dalam suara adzan. Ada 2 motivasi. 1, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam kalimat takbir diperdengarkan nama Allah, disebutkan dalam panggilan. Ya, namanya siapa Mas? Irwan. Mas Irwan dipanggil Allah, apa artinya? Kenapa tidak bisa menjawab? Ustadz Adi dipanggil Allah, apa artinya? Meninggal. Itu kan? Meninggal kan? Ketika mendengar itu, rasakan satu saat kita pulang. Sibuk apapun pulang. Sebaik apapun pulang. Sepandai apapun pulang, sekaya apapun meninggal. Selalu kesini kan lewat kuburan tuh, Tanah Kusir. Sekarang saya lewat, besok saya dilewati. Gitu kan? Mau besok dilewati. Gitu kan? Artinya meninggal kan? Sekarang pertanyaannya, Bapak kalau pulang ke kampung, terus punya hubungan yang tidak baik dengan orang kampung, enak pulang tidak? Tidak. Mau pulang tidak? Tidak.
Tapi kalau punya hubungan baik enak kan? Kita kalau pulang kepada Allah dan punya hubungan baik dengan Allah, enak pulang. Nabi cerita tentang hisab satu kali. Hisab, orang tegang tuh. Hisab di tangan kiri, di tangan kanan, gini gitu, dan orang tegang. Tiba-tiba orang Arab Baduy jalan, enak aja santai. Nabi cerita hisab tegang, dia santai. Sahabat bingung, jengkel juga. Orang Baduy datang nih dari padang pasir, datang santai begini, ya kan? Nabi nanya, klarifikasi. Nabi kan diberikan petunjuk, tahu, tapi untuk mengungkap di lisannya supaya jadi pelajaran bagi yang lain. Kenapa engkau begitu santai dalam suasana hisab? Dia malah cuma tanya begini, ya Rasulullah, yang menghisab Allah kan? Iya Allah katanya. Bukan Anda kan? Bukan manusia kan? Bukan. Sepanjang Allah yang hisab, saya santai aja. Allah kan punya kasih sayang, pasti saya akan dihisab dengan kasih dan sayangnya. Jadi dia merasa, ada hadis lain mengatakan begini, bahasa bebasnya itu begini, nggak apa-apa sepanjang dengan Allah hubungan saya kan baik dengan Allah, nggak ada masalah. Maka sepanjang hubungan saya baik, nggak ada masalah saya dihisab. Artinya apa? Ada orang-orang yang merasa pulang pun santai karena merasa punya hubungan baik. Sholat itu kenapa disebut sholat? Seakar dengan kata silah, karena dalam sholat dilatih kita untuk terhubung dengan Allah dalam keadaan yang baik. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha. Maka jika engkau telah menunaikan sholat, pastikan koneksimu tersambung dengan Allah. Makanya kenapa secara fikih disebut dengan doa? Karena saat berdoa tersambung kita dengan Allah. Sholat itu satu-satunya ibadah yang langsung melatih hubungan baik kita dengan Allah. Maka ketika mendengar suara adzan, Allahu Akbar, segera pikirkan, kalau saya meninggal hari ini, apakah hubungan saya sudah baik dengan Allah atau belum? Jelas? 2. Hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Apa artinya falah? Falah itu dalam bahasa Arab itu punya 2 arti, sukses dan bahagia. Kalau dilihat kamus Arabic English itu success and happiness. So not only success, but also happiness. Jadi bukan hanya sukses, tapi juga melahirkan kebahagiaan. Sukses plus bahagia. Kan kita sudah pernah belajar ini. Tidak semua orang sukses itu merasakan kebahagiaan. Ada orang sukses di perusahaannya champion, tapi tidak bahagia di rumahnya. Kesuksesannya tidak membawa kebahagiaan. Ada orang merasa bahagia, ya bahagia aja, tapi nggak sukses dalam pekerjaannya. Ibu pilih mana? Sukses tapi tidak bahagia, atau bapak bahagia tapi sukses? Gantilah begini, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Nah kan, Allah tuh maha tahu, sebelum dipilih sudah ditampilkan sukses dan bahagia. Kalau ini saja namanya fauz, kalau ini saja namanya farah, kalau digabungkan jadi falah. Ya, hayya 'alas shalah, ayo salat. Kenapa saya mesti salat ya Allah? Hayya 'alal falah. Supaya engkau belajar dari salat itu, bacaannya, gerakannya, terkoneksinya dengan Allah. Ketika engkau punya koneksi dengan Allah dan engkau terapkan hikmah dari praktek salat ini dan bacaannya, engkau pasti sukses dan bahagia. Tidak ada orang dengan profesi apapun di zaman Nabi yang dilatih dengan sholat kecuali hidupnya sukses dan bahagia. 2 ini sudah pasti karena jaminan dari Allah, sudah pasti. Jadi kalau ada pekerjaan yang belum sukses, hati yang belum bahagia, coba cek yang pertama, relasi dengan Allahnya sudah bagaimana, baik belum, koneksinya seperti apa. Oke, akalnya dipakai. Kalau saya mau kerja, saya punya relasi ordal, mudah tidak? Bosnya teman saya, mudah tidak? Sekarang saya punya hubungan baik dengan Allah, saya punya Allah, mudah tidak? Apa yang sulit bagi Allah? Nah ini yang kurang. Punya Allah itu Pak, Bu, yang harus dilatih. Kalau dalam hati sudah begini, saya punya Allah, itu ringan semua itu, nggak ada masalah berat. Sering mengeluh itu karena itu kurang, rasa punya Allahnya itu belum muncul. Masalah seberat apapun, saya punya Allah, ringan. Pekerjaan belum datang, saya punya Allah, ringan. Kalau sudah punya Allah Pak, mau di tempat panas, mau di tempat, mau sakit, itu ringan. Bilal bin Rabah, kurang apa Pak? Dibaringkan di batu yang sudah dipanaskan, di padang pasir dengan suhu yang panas, batu dipanaskan, direbahkan, diikat, kemudian dicambuk. Ahad, jawaban di lisannya. Cambukannya murtad, irtad, balik kamu murtad. Jawabannya ahad. Setiap irtad ahad, setiap dicambuk makin nikmat. Ahad, malah menikmati itu.
Karena merasa punya Allah. Setelah rasa punya Allah itu hadir dalam jiwanya, dikirimkan Abu Bakar. Allah ilhamkan, datang lewat situ, dibebaskan. Selesai. Itu yang harus kita latih tuh. Kalau sudah merasa terkoneksi dengan Allah, ringan semuanya, masalah apapun selesai. Nah, sholat itu melatih kita terhubung. Kalau sudah terhubung, nanti sholatnya khusyuk. Kalau sudah khusyuk, kita merasakan bacaan sholat bukan sekedar formal diucapkan, dibawa sebagaimana harus kehidupan. Allahu Akbar. Abu Bakar baru takbir sudah menangis. Ali bin Abi Thalib dengan azan sudah gemetar. Ada apa kalimat takbir itu? Ini Pak ya, lihat sini. Tangan, telapak tangan di atas yang kanan, yang kiri ditutup begini, disimpan di sini. Ini ada hikmahnya. Kenapa kalimat setelah ini Allahumma ba'id? Kenapa kemudian wajah tuh? Ini ada turunannya dari mulai takbir begini sampai begini. Dulu kan ada materi sholat di sini ya. Kalau filenya masih ada silahkan buka itu. Ya, saya masih ingat kok. Yang praktekan dulu Mas Boy namanya itu. Ikut sujud apa. Nanti kalau sudah selesai mungkin kita coba tajamkan kembali tentang fikih sholat. Ini ada maknanya semua. Nah, jadi kalau dipanggil hayya 'alal falah itu solusi. Makanya dulu orang dengar panggilan adzan itu senang. Kenapa? Karena yang punya masalah akan selesai. Hayya 'alal falah, selesai masalah saya nih. Saya punya hubungan baik sama Allah. Curhat, sujud, selesai masalahnya. Makanya Nabi Ya'qub bilang, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Kalau saya sedang punya masalah, seberat apapun, saya sujud, saya hamparkan sajadah, saya sujud, saya surhatkan sama Allah. Di atas hamparan sajadah, bukan hamparan Instagram. Ya? Nah, jadi kalau dengar hayya 'alal falah, sukses nih. Panggilan kebahagiaan. Enggak senang ketemu Allah ya? Insyaallah. Senang, enak, salat tuh enak, nikmati enak, masyaallah. Gak mau selesai kita, kalau menikmati sholat tuh gak mau selesai ya, kadang tuntutan kehidupan aja yang membuat kita pengen selesai. Tapi kalau dinikmati tuh enak Pak, berdiri, ruku itu enak ya. Terus subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya. Terus ingat dosa kita tuh apa ya, tadi saya bicara salah, saya natap salah, ingat, nangis tuh kan, udah kerasa enaknya, bangun tuh. Itu kalau dinikmati enak-enak sekali. Terus setelah selesai itu tenang hatinya, karena lepas kan. Coba rasa itu didapatkan dalam sholat ya. Kalau sudah dapat rasa itu tuh menikmati sholat tuh lain. Nanti ada kerinduan untuk sholat lagi ya, kalau belum dapat itu capek nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, barusan adzan lagi nih asar. Capek. Bagaimana menyikapi saudara kandung yang murtad? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Pertama, doakan dulu. Berdoa kepada Allah supaya ia diberikan hidayah kembali oleh Allah, melembutkan hatinya, dan jangan putus asa dalam berdoa itu. Jelas? 2, ingatkan selalu sampai titik akhir, entah Anda meninggalkan dia atau dia meninggalkan Anda. Titik terakhir ya, terus diingatkan selalu. Nah, cara mengingatkannya bagaimana? Quran surah ke-16 misalnya ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan bijak, dengan hikmah dulu. Tampilkanlah. Kadang gini, ini ada perbedaan. Orang masuk Islam itu dia menggunakan akalnya. Tapi orang keluar Islam biasanya umumnya itu menggunakan nafsunya. Itu perbedaannya, dan itu yang nampak dalam kehidupan. Anda boleh kaji, silakan, buktikan ini silakan. Ya, orang kenal Islam itu dari belajar. Pengen kenal, belajar, kenapa begini, itu, telusuri, putuskan masuk Islam. Ya, beberapa kemarin ada yang datang masuk Islam, dan Masya Allah ada anak muda ketemu sekali, kami diskusi, ngobrol, terus ada satu acara ketemu lagi gitu, udah ini tiba-tiba minta izin diantar ibunya. Ibunya Katolik, kakaknya juga masih non muslim, itu minta untuk masuk Islam, diantar ibu dan kakaknya ke tempat kami di Bekasi itu. Bersahadatnya itu ditemani ibunya ya, dan kita sampaikan dalam Islam begini, dan Masya Allah gitu, ada perubahan-perubahan, ketertarikan dan sebagainya. Jadi itu hikmah. Nah, orang mau belajar Islam itu ketika tanya kenapa, saya belajar tentang sholat, belajar tentang ini, tentang itu, dan memutuskan. Itu biasanya kecenderungan orang masuk Islam itu belajar. Sebaliknya orang keluar, biasanya yang keluar tuh dari potensi nafsu, ada yang mau dicapai, entah itu materi, entah itu ini, entah itu, atau cara pandang yang keliru menilai satu perilaku ya, sehingga tidak mendapatkan gambaran yang benarnya ya. Dianggap misalnya, oh ini nih
karena yang sering isu teroris nih ini, tiba-tiba mendapatkan satu keadaan yang berbeda yang nggak dia temukan di lingkungan dia, bukan umat Islam secara umum, sehingga disimpulkan yang ideal itu yang seperti ini, padahal di tempat lain belum tentu seperti itu. Jelas ya? Nah, sehingga dari pengalaman itu ambil sebagai hikmah, coba bantu kembali sehingga menemukan potret Islam yang benar. Makanya saya sering katakan ya, ustadz-ustadz tuh ya, pejabat-pejabat yang muslim kasih contoh. Ya, karena nanti ketika Islam itu ditampilkan, nilai keislamannya muncul. Kalau berbuat salah, yang disalahkan agamanya juga. Ya, pejabat misalnya muslim, terus korupsi misalnya, yang disalahkan Islamnya. Orang Islam korupsi tuh, udah cari aja yang bukan Islam tapi nggak korupsi, kan salah. Salah. Udah datang yang lain misalnya, dia bawa sikap yang benar dalam konteks kebenaran universal. Perhatian bagus ini, walaupun mungkin nggak sholat, nggak apa dan sebagainya. Orang salah menyimpulkan nantinya. Ya, nah itu dipertaruhkan, makanya jabatan itu termasuk yang hisabnya tinggi di hadapan Allah. Termasuk ini ustadz-ustadz begini nih yang ngajar, para kiai dan sebagainya. Yang paling celaka itu muridnya jamaah cari akhirat, ustadznya cari dunia. Oh, itu celaka. Ya, karena itu tolong didoakan ya. Tolong didoakan itu. Ya, seringkali terjadi perselisihan di antara para pengajar ustadz itu bukan masalah pendapatan kadang-kadang itu. Ya, masalah dunia, masalah jamaah, masalah macam-macam, capek itu. Ya, Wallahu a'lam bissawab. Ya, ini didoakan. Yang kedua, tampakkan. Jadi kalau kesimpulan dia keluar melihat keras, maka Anda jadi yang lembut. Anda lembut. Dengan kelembutan itu dia sadar, enggak semua orang Islam itu begitu. Oh, rupanya dia tidak mengamalkan ajaran agamanya dengan benar. Jadi cari dari kesimpulan potret dia, tunjukkan keberlawanan dengan cara yang lebih baik. Ya, dari situ nanti kemudian ya bisa dapatkan contoh-contoh yang lainnya dari ustadz-ustadz yang ada, orang-orang teladan yang baik dan sebagainya. Tapi intinya jangan putus dalam berdoa. Ya, jangan putus dalam berdoa. Maaf, saya mau tanya caranya mencegah kita bermaksiat. Anda mungkin ya, bukan kita. Mencegah kita bermaksiat ketika sedang sendirian. Oh, jangan maksiat, udah. Caranya hadis Nabi riwayat Muslim nomor hadis ke-8, munculkan sikap ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan kegiatanmu ibadah saat sendirian, saat sedang berjamaah, rasakan Allah mengawasi kita sekalipun kita tak melihatnya. Jadi kalau misalnya terfikir ingin berbuat maksiat, nonton hal yang dilarang, berbuat yang tak pantas ketika sendirian, rasakan Allah melihat. Satu. Yang kedua, rasakan ketika akan bermaksiat meninggal. Ketika akan bermaksiat, walaupun sendirian bermaksiat, ketika dikerjakan, rasakan bagaimana kalau sedang melakukan itu meninggal. Nggak ada orang mau korupsi ngambil, bagaimana kalau meninggal dalam keadaan korupsi, meninggal dalam keadaan berzina, meninggal dalam keadaan berbuat fahsya, meninggal dalam keadaan mungkar. Itu nasihat terbaik, itu kematian. Nasihat terbaik kematian. Kalau ada orang ngajak ke tempat yang tak baik, ngajak perbuatan tak baik, bayangkan kalau itu dikerjakan lalu meninggal. Dua ini digabungkan, diawasi Allah, merasa akan meninggal. Itulah nasihat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah, yang di hadisnya diriwayatkan keduanya, dikutip oleh Imam Nawawi nomor hadis ke-18 dalam Al-Arba'in. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ittaqillaha haitsuma kunta. Selalu jaga takwamu dimanapun kau berada, baik dalam keadaan sendirian ataupun dengan banyak orang. Jaga takwamu, hubungan dengan Allah, merasa diperhatikan Allah. Yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pastikan wafat dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah, dan ini kalimat dibuka dengan takwa. Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Nah, jangan sampai malu kalau meninggal sedang maksiat. Ya, malu kalau meninggal ditulis oleh malaikat, terviralkan hari kiamat tuh, ketulis wafat dalam keadaan sedang maksiat, dibuka, ketahuan deh sama orang semua. Bukan orang semua, orang sekampung. Ya, orang semuka langit dan bumi menyaksikan itu. Jelas ya? Saya kira itu dulu Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Saya punya keyakinan ini banyak yang ditanyakan, tapi hari ini saya keluar dari tadi 3:30 dari rumah. Belum sempat juga bahkan berinteraksi dengan anak-anak karena masih pada tidur, dan sudah 2 hari 3 hari ke ini belum ke rumah. Nah, ini mau ke pesantren, jadi kami dari sini 1 sesi lagi kemudian langsung ke pesantren.
Nah, berita baiknya pesantren ini tadi karena ada yang tanya-tanya juga, insya Allah di bulan ini nanti ada penerimaan untuk kuota khusus. Khusus itu maksudnya melengkapi yang dari Bekasi, karena ini nggak dibuka terbuka yang di pesantren itu, lulusan dari Bekasi ke situ. Jadi kalau mau masuk pesantren, usianya dari 3 tahun. 3 tahun masuk KB, TK, nanti masuk SD 6 tahun, baru ke pesantren. Jadi di kami TK Qurannya 5 juz. Nanti ada pendidikan akhlak. Cara salaman sudah beda, Pak. Cara salaman ke orang tua, meluk. Misal di TK kami itu begini. Kalau hari pertama yang ngantar ayah dengan seragamnya. Tentara, polisi, pekerja. Nanti dibisikin sama anaknya. Cium tangan, anaknya bisikin, "Ayah, aku mau sekolah. Ayah doakan ya. Dan tolong ayah jangan cari yang haram ya, karena itu bisa mengganggu aku saat sekolah." Nanti berpelukan, baru ayahnya berangkat. Nanti TK-nya selesai, Qurannya 5 juz, SD 30 juz. Nah, nanti di wisuda di Madinah di Mekah, baru masuk pesantren. Nah, jadi yang sekarang itu alumni dari sana masuk pesantren. Nah, diterimanya 40. Nah, qadarullah angkatan pertama ini belum sampai 40, angkatan awal itu. Nah, maka diterima dari luar untuk melengkapi. Nah, ini nanti ada gelombang kedua untuk melengkapi itu. Insya Allah bulan ini akan disampaikan. Utamanya bagi yang perempuan. Kalau yang laki-laki mungkin kuotanya cuma 1 atau 2. Yang perempuan ada 3 sampai 5. Mungkin nanti akan dibuka. Yang kira-kira masuk kualifikasi boleh ikut tes. Tidak ada biaya, tesnya nggak ada biaya, pesantrennya 6 tahun nggak ada biaya, dan semua insya Allah akan difasilitasi. Jadi masuk ke gerbang pintu itu dengan pakaian yang di badan saja, nanti diganti semua. Ada 8 sel pakaian, makanan gratis. Masuk ke tempat tidur sudah ada makanan kesukaan di bawahnya, karena dicek makanan kesukaannya apa, rekam medisnya apa. Nanti dilatih selesai sampai selama 6 tahun sampai S3. Jadi pendidikannya dari masuk pesantren sampai S3, gratis, tidak ada biaya. Gitu ya. Nah, nanti kalau mau masuk silahkan. Berita baik, tahun ini kami akan bangun di 3 tempat berbeda. Tahun ini insya Allah ada di Sumatera, di Barat, di Selatan, dan di Utara. Ya, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, dan di Sumatera Selatan. Tahun ini insya Allah akan dibangun bersamaan. Jadi nanti tidak harus ke Banten. Ya, mungkin yang di Sumatera cukup di Sumatera, yang di Riau cukup di Riau, yang di Kalimantan cukup di Kalimantan. Kita bertahap, sama-sama kita membangun. Nanti tolong dirawat ya, karena itu saya wakafkan, semua wakaf itu. Jadi kami mendidik guru-gurunya 6 tahun yang lalu. Keluar ada yang di Madinah, ada yang di Mekah Ummul Qura, ada yang di Al-Azhar, ada yang di Libya, di Tunisia. Nah, itu sudah pada pulang-pulang, mereka dampingi adik-adiknya sekarang. Nanti sampai S3, pulang selesai. Ini wakaf, Bu. Ini kamera ini wakaf semua. Ya, kami kantor wakaf, dituliskan, didaftarkan, notaris wakaf semuanya. Kantor kami itu yang di Bekasi wakaf itu. Kendaraan-kendaraan, terus pesantren, sekolah kita ya yang di Bekasi itu Jalan Pramuka itu sudah tanahnya wakaf semua, terus kita bangun. Maksudnya begini, kalau saya meninggal nanti itu diteruskan. Di guru ada yang teruskan, anak-anak teruskan. Nanti Anda juga ikut jaga. Ya, mungkin ada yang jaga nanti dengan ya yang bisnis jaga supaya nanti bisa berjalan ke depannya. Ya, Anda bantu, nanti yang guru-guru silakan jaga dengan ilmunya. Nanti mungkin anak-anak Anda ada yang sekolah di situ. Nah, itu yang menjaga risalah dakwahnya. Kita sama-sama kompak sebagai keluarga. Mudah-mudahan pulang di hadapan Allah dikumpulkan dalam satu jamaah yang sama ya. Insya Allah. Hidup kan begitu saja. Tunggu meninggal ya pulang. Alhamdulillah ya. Baik, sekira itu yang disampaikan di hari ini. Bapak Ibu, dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf. Dan pasti, bukan jika, pasti ditemukan dalam pelajaran kita bersama sampai hari ini kesalahan-kesalahan baik yang muncul di lisan saya, yang salah mungkin baik itu slip of tongue ataupun salah betulan, itu tinggalkan aja. Ya, ambil yang benarnya, dikoreksi itu. Kalau salah perilaku jangan dicontoh. Cari yang lebih baik untuk bisa dicontoh. Dan silahkan berikan koreksi supaya saya bisa memperbaiki diri supaya bisa lebih baik lagi. Kedua, saya mohon doa tidak banyak. Hanya minta doa satu saja setelah sholat, dalam sujud. Mohon berkenan Bapak Ibu doakan supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa saya dan keluarga. Ya, saya tidak minta banyak itu. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kita sambung kembali. Penutup terakhir, bulan ini insya Allah akan ada acara. Kami akan inisiasi implementasi konsep menanam dalam Al-Quran dan Hadis. Kita nanti ada gerakan Indonesia Menanam tanggal 20 akan tersambung se-Indonesia, dan kita akan dari Sumatera Selatan kita arahkan. Jadi nanti dari barat, dari timur. Hanya ini sudah mulai ada suara tanda itu. Nanti ada peresmian. Nah, nanti saya akan ajak semuanya untuk
bersama-sama menikmati itu untuk menuju Indonesia emas yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati fiha laka ridwan wa fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, bila ada di antara jamaah yang datang dengan lumuran dosa, maka jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Jika ada yang tengah gelisah, mohon tenangkan hatinya. Jika ada yang diliputi kesulitan, mohon ringankan, mudahkan dan hilangkan kesulitannya. Jika ada di antara kami yang sakit, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya dan jadikan penggugur dari dosa-dosanya. Jika ada di antara kami yang terliputi oleh urusan utang piutang, kesulitan finansial, dengan keikhlasan ia mengaji, ya Allah, mudahkan dalam limpahan rizkinya untuk melunasi utang-utangnya dan berkahi kehidupannya. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salawatina wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami memohon dengan segala kebaikan-Mu, kasih dan sayang-Mu, mohon terima ya Allah amal ibadah kami saat Ramadan, salat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami. Bila ada yang kurang-kurang dalam pandangan-Mu, mohon sempurnakan kekurangan itu dengan kasih dan sayang-Mu. Allahumma ja'alna ya Allah min a'ilatin wahidah alif baina qulubina kama allafta ibadakas salihin was salihat. Ya Allah, jadikan kami satu bagian kesatuan keluarga yang saling mendukung dalam kebaikan, saling mendoakan seperti Engkau keluargakan orang-orang baik yang terdahulu telah melampaui kami. Allahumma ya arhamar rahimin ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, dikala kami bertemu, jadikan pertemuan kami yang menghiasi kasih sayang sebagai saudara di antara kami, dan bila pun kami berpisah, jadikan perpisahan kami mempertemukan kami dalam kebaikan yang Engkau ridai. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.